Trade Facilitation dalam ekspor-impor. Secara garis besar, perjanjian fasilitasi perdagangan mengatur mengenai 1. Transparansi informasi terkait ekspor, impor, dan transit. 2. Prosedur pelepasan dan pembebasan barang. 3. Post-clearance audit. 4. Penggunaan standar, penerapan single window, pemeriksaan sebelum pengiriman. 5. Ketentuan mengenai perlakuan khusus untuk negara berkembang dan kurang berkembang. Lalu, perjanjian fasilitasi perdagangan tujuannya untuk apa? Tujuan perjanjian fasilitasi perdagangan adalah untuk 1. Meningkatkan perdagangan global melalui peningkatan transparansi dan simplifikasi prosedur ekspor dan impor untuk mempercepat pergerakan. Dan 2. Pelepasan dan pembebasan atau release and clearance barang, termasuk barang dalam transit. Isi perjanjian trade facilitation. Isi dari perjanjian trade facilitation adalah 1. Advance ruling. 2. Publikasi dan ketersediaan informasi. 3. Pelepasan dan izin barang. 4. Kebebasan dalam transit. Lalu, apa manfaat dari trade facilitation? Manfaat dari trade facilitation adalah untuk 1. Menurunkan biaya perdagangan. 2. Mempermudah usaha kecil dan menengah atau UKM untuk ikut berkontribusi dalam perdagangan global. 3. Dapat mengurangi biaya perdagangan. Sejarah dan fungsi World Customs Organization. Sejarah WCO dimulai pada tahun 1947 ketika 13 pemerintah negara Eropa yang tergabung dalam Committee for European Economic Cooperation sepakat untuk membentuk kelompok Inter-European Customs Unions yang berlandaskan prinsip-prinsip General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT. Pada 1948, kelompok ini membentuk dua komite yaitu Economic Committee dan Custom Committee. Custom Committee inilah yang menjadi cikal bakal Custom Cooperation Council atau CCC yang diresmikan pada konvensi di Brussels, Belgia pada 26 Januari 1953 dan dihadiri oleh 17 perwakilan negara Eropa. Pertemuan pertama pada tanggal 26 Januari itulah yang mendasari diresmikannya Hari Pabean Internasional. Seiring perkembangan zaman, pada tahun 1994 nama Custom Cooperation Council bertransisi menjadi World Customs Organization atau WCO. Tujuannya apa? Tentu untuk lebih menekankan taraf internasional pada institusi antar pemerintah global ini. Saat ini, sebanyak 179 negara di dunia telah bergabung menjadi anggota dari World Customs Organization, termasuk Indonesia. Sejarah dan fungsi HS Code Convention. Harmonized System atau biasa disebut HS adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Saat ini, pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan kepada Harmonized System dan dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang disebut Buku Tarif Bea Masuk Indonesia atau BTB-MI. Harmonized Commodity Description and Coding System disusun pada tahun 1986 oleh sebuah kelompok studi dari Custom Cooperation Council atau sekarang dikenal dengan nama World Customs Organization dan disahkan pada konvensi HS yang ditandatangani oleh 70 negara yang sebagian besar negara Eropa. Namun, sekarang hampir semua negara ikut meratifikasi, termasuk Indonesia yang mengesahkannya melalui Kepres nomor 35 tahun 1993. Tujuan daripada pembuatan HS adalah memberikan keseragaman dalam penggolongan daftar barang yang sistematis, memudahkan pengumpulan data dan analisis statistik perdagangan dunia, dan memberikan sistem internasional yang resmi untuk pemberian kode, penjelasan, dan penggolongan barang untuk tujuan perdagangan.
Aturan digit nomor HS dalam praktik internasional ASEAN Indonesia. Untuk di Indonesia, awalnya pengklasifikasian barang dituangkan dalam daftar tarif, yaitu Buku Tarif Bea Masuk Indonesia atau BTBMI yang terdiri dari 10 digit nomor. 6 digit nomor yang berada di depan dibuat oleh World Customs Organization atau WCO, berisi 97 bab yang berlaku secara internasional. Sistem klasifikasi HS 6 digit tersebut dapat diperluas menjadi subkategori tambahan oleh masing-masing negara penggunanya. Di ASEAN sendiri, sepakat membuat ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature atau AHTN terdiri dari 8 digit yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari 6 digit HS. Per 1 Maret 2017, HS Code di Indonesia mengikuti AHTN dan menggunakan sistem 8 digit. Sistem klasifikasi barang berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia atau BTBMI. Sistem penomoran dalam HS terbagi menjadi bab 2 digit, pos 4 digit, dan subpos 6 digit. Misalkan, kode HS 0101.11.xx.xx yang diambil dari BTBMI yang terdiri dari 10 digit. Berikut adalah susunan atau urutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem nilai pabean dalam perhitungan bea masuk. Indonesia mengadopsi ketentuan nilai pabean berdasarkan Perjanjian WTO GATT 1994 dan telah dituangkan ke dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang nilai pabean untuk perhitungan bea masuk. Apa itu nilai pabean? Nilai pabean merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar untuk penghitungan bea masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya. Apa fungsi nilai pabean? Nilai pabean digunakan untuk menghitung bea masuk jika tarif yang digunakan berdasarkan tarif ad valorem atau persentase. Besar kecilnya pungutan pabean impor sangat tergantung dari besar kecilnya nilai pabean dan tarif yang dikenakan atas suatu barang impor. Mengacu kepada WTO Valuation Agreement, terdapat 6 metode penetapan nilai pabean yang harus diterapkan secara hierarki, yaitu 1. Metode nilai transaksi. 2. Metode nilai transaksi barang identik. 3. Metode nilai transaksi barang serupa. 4. Metode deduksi. 5. Metode komputasi. Dan yang terakhir, metode fallback.